Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar maqasid syariah. Sekarang kita sudah masuk di buku halaman 141 dengan judul Contoh Penerapan Maqasid Syariah dalam Fatwa Lembaga-lembaga Fikih. Ini contoh penerapan maqasid syariah dalam fatwa lembaga-lembaga fikih. Lembaga fikih itu banyak ya. Kalau di Indonesia yang nasional namanya DSN MUI. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau di luar negeri ada namanya AAOIV. AAOIV itu Akuntan Association Akuntan Internasional gitu. Itu dia pusatnya di Bahrain. Tapi nanti kita akan belajar nanti bagaimana dia menerapkan maqasid syariah dalam fatwa-fatwanya. Contohnya di sini misalnya kalau internasional itu AAOIV. AAOIV itu panjangannya accounting, akuntansi gitu, dan auditing dan audit, organisasi ya kan, organisasi for Islamic financial institution, untuk negara Islam secara finansial, institusi keuangan. Itu dia pusatnya nanti di Bahrain. Nanti kita akan belajar itu. Jadi lembaga-lembaga lembaga nasional ada, lembaga internasional ada. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mereka membuat fatwa. Jadi lembaga-lembaga yang mereka buat. Baik, dan ada juga lembaga-lembaga lain. Jadi misalnya lembaga di Mesir, kemudian ada juga lembaga di Mufti di Mesir, Darul Ifta di Mesir, dan juga di Arab juga ada di sini nanti dicantumkan. Maksudnya di Arab Saudi, lembaga-lembaga yang lain. Baik, kita akan masuk ke contoh penerapan maqasid syariah dalam fatwa lembaga-lembaga fikih. Pertama, lembaganya adalah Fatwa DSN MUI, lembaga DSN MUI. Kita masuk kepada contohnya. Contohnya adalah jual beli emas secara tidak tunai. Jadi pembahasan pertama adalah jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara ansuran. Jadi berbeda nih karena tidak tunai kan. Berbeda mereka pendapat. Sebagai berikut. Menurut mayoritas fuqaha Hanafi, Syafi'i dan Hambali, jual beli emas secara ansuran itu tidak boleh. Jadi menurut mayoritasnya mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak boleh. Nanti alasan mereka kenapa tidak boleh, karena emas itu adalah barang ribawi, barang riba. Jadi kalau barang riba tidak boleh kecuali harus secara tunai. Ini hadisnya nih. Nabi Sayyidina Khudri, la tabi'u dzahab illa bimithlin. Jangan kamu jual emas itu kecuali dengan semisalnya. Atau tidak boleh juga wala tusyriku ba'duhu ala ba'din, dan juga tidak boleh kalian menjualnya kecuali dengan sama nilainya dengan menambah sebagian atas sebagian. Jadi enggak boleh. Kalau nanti ansuran kan bertambah dia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ilmu kontemporer, jual beli emas secara ansuran itu boleh.
Jadi mereka boleh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa emas itu bukan dulu seperti uang, tapi emas itu sudah menjadi barang, seperti karena emas itu kan sudah menjadi perhiasan. Jadi ketika emas itu sudah menjadi perhiasan, maka emas itu sudah menjadi barang. Jadi kalau emas sudah menjadi barang bukan uang, maka dia boleh diperjualbelikan secara tidak tunai atau ansuran. Seperti kredit kredit pakaian, kredit pakaian kan boleh. Ya, jadi emas itu bukan mata uang lagi. Jadi intinya di sana adalah emas dulu memang sebagai mata uang. Kalau mata uang kan harus tunai. Rugi orang kalau seandainya sudah dibeli mata uangnya dengan secara ansuran. Manfaatnya sudah bisa diambil sama orang lain. Tapi kalau seandainya emas itu sudah menjadi komoditi atau komoditas, alat untuk dipakai seperti perhiasan, maka emas itu boleh menjadi maka boleh jadi jual beli dengan secara tidak tunai karena dia sudah menjadi komoditas. Lanjut, menurut para ulama yang membolehkan, kata ulama yang membolehkan adalah alasannya perak adalah harga. Emas dan perak itu sama, maksudnya taman itu alat pembayaran atau uang. Jadi alat pembayaran. Tidak bisa atau tidak boleh dipertukarkan secara ansuran maupun tangguh karena hal ini menyebabkan riba. Kalau dia uang riba dia, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan ulama yang membolehkan mengungkapkan dalil-dalil sebagai berikut. Dalilnya yang membolehkan seperti Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa emas dan perak adalah barang. Dia bukan saman tapi barang. Kalau barang kan boleh diperjualbelikan secara ansuran. Jadi barang yang diperjualbelikan seperti halnya, jadi emas itu adalah barang seperti diperjualbelikan seperti halnya komoditas biasa dan bukan lagi difungsikan sebagai taman atau alat pembayaran. Masyarakat akan membutuhkan kedua, alasannya adalah masyarakat akan membutuhkan emas. Jika tidak boleh, maka akan mengalami kesulitan. Jadi masyarakat itu kan butuh emas untuk dipakai gitu kan. Jadi kalau tidak dianjurkan maka susah. Itu alasan yang membolehkan. Yang ketiga alasannya emas itu dibentuk untuk dijadikan perhiasan, maka sama dengan pakaian. Jadi emas itu sekarang sudah jadi perhiasan, bukan jadi mata uang lagi. Kalau dulu emas adalah mata uang. D. Jika jual beli emas secara ansuran itu tidak dibolehkan, maka tertutuplah hutang piutang dan masyarakat kesulitan. Jadi kalau tidak diperjualbelikan emas itu secara ansuran, maka sulitlah masyarakat karena masyarakat butuh uang. 4 alasan itulah yang mengatakan bahwa emas itu jadi boleh. Intinya adalah emas itu boleh karena dia adalah perhiasan, bukan mata uang. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Fatwa DSN, di DSN ini lagi menguatkan, menguatkan pendapat yang membolehkan jual beli emas. Ini menurut DSN. Hukumnya boleh atau mubah selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Jadi emas bukan alat tukar yang resmi, tapi emas adalah barang dalam ketentuan sebagai berikut. Jadi kata DSN boleh dalam ketentuan 3 ini. Pertama, harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian jual beli ansuran itu tidak boleh bertambah. Jual belinya tidak boleh bertambah. Misalnya nih selama ansurannya jual belinya 1 gram itu 1 juta gitu, dicicil selama 10 bulan. Tidak boleh bertambah walaupun jatuh tempo perpanjangan waktu tidak boleh bertambah. Satu. Yang kedua, emas yang dibeli. Jadi kalau kalian beli emas di mana? Kan ada itu beli emas geraman di mana ya, walaupun emas itu emas batangan ya, tapi kan itu dianggap perhiasan, itu dianggap barang ya, dianggap barang bukan mata uang ya. Yang beli emas itu nanti secara ansuran kalian di mana tuh, maksudnya di bank-bank itu, bank ada dulu BSM sekarang sudah BSI ya, itu ada tuh jual beli emas gitu kan. Nah, terus emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh jadikan jaminan.
Jadi emas itu boleh jadikan jaminan, dijaminkan ke bank dulu sampai dia lunas kan. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijadikan objek akad lain. Betul, bank itu setelah dijadikan jaminan ke bank itu tidak boleh jadi objek lain. Fatwa DSN ini telah mempertimbangkan maqasid dalam keharaman jual beli emas sebagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan pertukaran barang ribawi, beberapa hadis di antaranya. Jadi sudah dipertimbangkan oleh DSN MUI. Terus DSN MUI itu menguatkan pendapat bahwa emas itu bukan menjadi uang tapi dia menjadi barang. Maka itu dibolehkan. Ini hadisnya kan? Ubadah bin Samin. Penukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum harus sama dan dibayar kontan. Nah, jika kita telah hadis yang di atas menjelaskan tentang kedua kelompok barang-barang ribawi, kelompok pertama adalah uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda menentukan ilat kedua barang tersebut. Jadi penjelasan ulama kontemporer bisa disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu ilat emas adalah mata uang. Jadi ilatnya emas atau alasannya emas itu diharamkan, kenapa diharamkan oleh Nabi? Karena dia dulu mata uang. Sekarang dia bukan mata uang emas itu. Sekarang emas itu adalah barang, maka dibolehkan untuk diperjualbelikan walaupun dengan secara ansuran. Itu yang pertama, contoh yang pertama yang diungkapkan oleh DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jadi maqasidnya dari penyampaian Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad, kata DSN MUI ya, kenapa Nabi Muhammad melarang untuk jual beli emas? Alasannya apa? Karena emas dulu adalah mata uang. Sekarang tujuan Nabi mengatakan dulu mata uang. Sekarang emas itu bukan lagi mata uang, tapi emas itu adalah barang, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara tidak tunai. Yang kedua, contoh yang kedua adalah pengalihan hutang. Hutang dialihkan ya, dari si Alif, A itu Alif, B itu Budi, C itu Chandra. Alif punya hutang ke Budi, Budi punya hutang ke Chandra. Terus ketika Alif ingin membayar hutang ke Budi, apa kata Budi? Langsung saja bayarkan ke Chandra. Maka itu disebut dengan pengalihan hutang yang kita pahami kemarin. Tapi sekarang yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah pengalihan hutang di bank. Alif membeli rumah ke B. B itu bank Budi. Jadi bank Alif membeli rumah ke Bank Budi, maksudnya mengajukan pembayaran ke Bank Budi. Bank Budi lah yang punya rumah tersebut, kemudian Alif mengansur ke Bank Budi. Terus ketika dalam perjalanan waktu kemudian Alif kepengen pindah ke bank syariah, misalnya BS ke bank syariah. Dia ingin pindah ke bank syariah. Nah, jadi maka bank syariah itu yang mengambil dari bank B, Bank Budi. Diambilnya dari Bank Budi itu rumah itu, kemudian akhirnya Alif lah yang mencicil lagi ke bank syariah tersebut, bukan ke Bank Budi lagi. Contohnya begitu. Nah, jadi peralihan dari Bank Budi ke bank syariah itu disebut peralihan hutang. Alif mengalihkan hutangnya dari Bank Budi ke bank syariah gitu. Nah, cara take over itu pengalihan hutang itu bagaimana gitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah bank syariah ini. Bank syariah itu tidak boleh membuat akadnya dengan akad murabahah. Akad murabahah itu apa? Akad dia beli barang dari rumah tersebut, dia beli dari Bank Budi, kemudian dia jual lagi ke dia jual ke Bank A, padahal permintaan dari Alif itu untuk take over. Jadi take over itu berpindah dari Alif ke Bank Budi, Bank Budi mengalihkan ke bank syariah. Makanya tidak boleh dia murabahah. Murabahah itu apa maksudnya? Dia syaratkan untuk membeli. Nah, disyaratkan. Apa kata Alif? Apa kata Bang C? Saya beli ke bank syariah. Saya belilah
Jadi saya belilah barang-barang rumah kamu dari Bang Budi, nanti kamu beli lagi ya. Kayak gitu itu disebut dengan bai'ul inah. Bai'ul inah. Kalau DSN MUI dia mereka menyuruh untuk apa ya? Untuk membuat utangnya tersebut teralih dengan bukan akad jual beli murabaha, jual beli untung dari bank syariah, tapi akadnya itu adalah ada di satu namanya musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu dianggap bahwa kan Alif sudah membayar ke Bang Budi selama 2 tahun tadi. Jadi kan berarti Alif sudah punya uang tuh di rumah itu. Kemudian berkongsilah dia membeli rumah dengan bank syariah berdua, karena harga rumah itu misalnya 100 juta. Alif sudah masuk 20 juta. Kemudian bank syariah ini 80 juta modalnya masuk. Itu kan sudah masuk. Jadi akhirnya Bang Alif inilah mencicil ke bank syariah itu sebanyak 80 juta atau mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena masyarakat mutanakisah. Jadi Alif menyicil 2 juta, 2 juta, 1 juta, juta selama sampai 80 juta selesai, baru Alif mendapatkan rumah tersebut. Atau yang kedua disebut dengan IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Jadi bank itulah yang mengambil rumah tersebut dari Bank Budi. Diambil oleh bank syariah, Kemudian Alif bukan sebagai apa-apa, Alif itu sebagai penyewa ke bank syariah. Sewa rumah ijarah namanya, disewa. Tapi nanti di akhir bank ini memberi dengan kearifannya, dengan kebaikannya, dikasihkannya rumah itu kepada Alif. Itu contohnya. Nah, dalam fatwa DSN MUI, pengalihan pembayaran hutang, pembayaran itu dijelaskan bahwa pengalihan pembayaran murabaha dengan menggunakan akad murabaha itu dilarang. Jadi sudah dari Bang Budi murabaha, habis itu dimurabahkan lagi oleh bank syariah, itu dilarang dalam Islam karena itu bai'ul inah, jual beli tipu-tipuan. Kemudian ini sebagaimana ditegaskan oleh DSN pengalihan hutang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan menggunakan akad hiwalah. Jadi akadnya itu akad hiwalah yang dibolehkan, bukan akad murabahah. Akadnya hiwalah pengalihan hutang dengan cara MMQ, musyarakah mutanakisah namanya. Musyarakah berdua Alif berdua membeli dengan bank syariah, habis itu nanti Alif menyicil ke menyicil, ngasih maksudnya modalnya itu, modal dari bank syariah ini dikasih terus sampai selesai gitu kan. Atau namanya MBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Alif yang menyewa rumah tersebut lama-lama sampai selesai, rumah itu disewa Alif, kemudian dikasihkan terakhir ijarah itu sewa, muntahiyah berakhir, bitamlik dengan kepemilikan, akhirnya dikasih ke Budi sebagai hadiah, sebagai Alif kepada hadiah. Dan tidak boleh menggunakan akad murabaha. Jadi akad murabaha itu adalah akad yang Bang Budi murabaha, bank syariah juga murabaha, itu nggak boleh. Karena itu disebut bai'ul inah, jual beli bai'ul inah. Nah, dalam transaksi pengalihan hutang, pembiayaan terdapat unsur-unsur bai'ul inah. LKS yang men-take over piutang itu berarti telah membeli barang nasabah secara tunai dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah pihak yang sama. Itu yang tak boleh. Dibelinya tunai kemudian dijualnya secara cicilan lagi kepada nasabah, itu tidak boleh. Itu disebut dengan bai'ul inah. Ini contohnya. Fatwa ini menjelaskan alasan bahwa pengalihan hutang dari murabahah ke murabahah itu tidak diperbolehkan karena termasuk bai'ul inah. Tahapannya, transaksi pengalihan hutang dalam skema di atas bisa dijelaskan berikut. Nasabah memiliki hutang angsuran ke bank A. Nasabah kesulitan bayar cicilan murabahah mengajukan permohonan ke bank B. Bank B melunasi hutang nasabah ke bank A hingga hutang nasabah ke bank syariah A lunas. Dengan begitu nasabah berhutang ke B.
Nasabah membayar hutangnya kepada B secara berdasarkan plus margin. Plus margin itu ditambah itu ya, karena dia disebut dengan, atau akad yang lain itu disebut dengan hiwalah bil ujrah. Dipindahkan tapi dia dengan memberikan upah lah kepada orang yang sibuk-sibuk telah memindahkan itu. Itu namanya hiwalah bil ujrah. Jadi boleh lah, gitu kan. Jadi sesungguhnya substansi transaksi take over dari murabahah ke murabahah itu nah, tak boleh. Oleh karena itu fatwa DSN memberikan beberapa alternatif yang halal, yaitu dengan sebagai berikut: hiwalah bil ujrah, boleh hiwalah pengalihan hutang tapi dengan ada imbalan lah, capek-capek dia ngurus-ngurus itu kan, kasihlah imbalan ujrah, sewa atau upah. Atau ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT tadi ya, sewa dibeli oleh bank syariah, sewa yang berakhir kepada pemberian, kasih kan. Atau masyarakat mutanakisah, ibarat berdua mereka mengambil, habis itu si Alif mencicil terus sampai selesai barangnya. Nah, ini berdasarkan fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalian hutang pembiayaan dengan akad murabah itu termasuk di antaranya lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa pihak yang menjual barang kepadanya adalah pihak ketiga, bukan nasabah atau wakilnya. Oleh karena itu, jika nasabah atau wakilnya pemilik barang tersebut atau entitas penjual barang tersebut dimiliki nasabah, maka transaksinya batal, tidak sah. Oke, bank tidak boleh membeli barang dari nasabah calon pembeli dengan kesepakatan bahwa bank akan menjualnya kembali. Maka ini sebuah bayanah kan pada nasabah tersebut dengan akad murabahah dan secara tidak tunai dan lebih tinggi. Apa ini disebut bayanah yang diharamkan oleh syarak. Nah, lanjut. Fatwa DSN menegaskan bahwa pengalian hutang pembiayaan dengan akad hiwalah bil ujrah itu dibolehkan. Hiwalah bil ujrah nih boleh. Menurut DSN, pengalian hutang murabaha nasabah ke nasabah yang lain dengan sisa cicilan pengalian tersebut adalah hiwalah dengan bukan pengalian murabaha. Karena akad murabaha antara perusahaan dengan nasabah pertama sudah berakhir dan akad tidak bisa dialihkan, tapi yang mungkin adalah mengalihkan kewajiban yang ditimbulkan akad murabahah dengan akad hiwalah. Nah, itu ya. Yang kedua tadi tentang pengalihan hutang. Pengalihan hutang itu jangan akadnya jual beli ya. Akadnya harus hiwalah bil ujrah. Pengalihan hutang tapi dikasihlah upah. Atau musyarakah mutanakisah. Dia bersama-sama membeli, kemudian setelah itu dia mengambil hak yang bank gitu untuk dibeli terus gitu kan dengan cara surat. Atau ijarah muntahiyah bitamlik, bank semuanya yang beli, setelah bank semuanya yang membeli kemudian baru diberikan kepada pada nasabah. Akhirnya dah. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah tentang rahan. Rahan itu adalah gadai, menggadaikan, itu menurut DSN. Menggadaikan. Dalam fatwa DSN tentang gadai dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang dengan sebagai jaminan hutang itu boleh. Begitu pula dengan meminjamkan uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas dibolehkan dari nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang minjam barang kemudian kita minta jaminan untuk menguatkan hati bahwa uang itu akan dibayarkan. Maka misalnya kita minjamkan uang ke dia misalnya 10 juta, maka jaminannya motor gitu. Itu boleh gitu. Atau kita minjamkan uang ke dia misalnya 10 juta dengan jaminan emas itu boleh juga. Kita yang pegang emasnya itu rahan namanya. Gadai. Jika kamu dalam perjalanan kamu dalam perjalanan malam, maka cari tunai, maka kamu tidak dibolehkan, maka kamu tidak memperoleh siapa, maka sedang harus kamu menulis. Angkatlah ada barang tangguhannya. Hutang Baqarah ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi. Jadi berhutang dulu, dan ini jaminannya baju besi. Boleh. Fatwa di atas menjelaskan tentang fungsi rahan atau menggadai sebagai jaminan. Sebagai jaminan boleh yang berlaku pada akad qard, minjam atau transaksi yang tidak tunai. Ya.
Jadi maksud dari tujuan syariat rahan. Hal ini sesuai dengan standar AAWV yang menandakan bahwa syarat rahan hanya berlaku untuk akad-akad muwadhah seperti jual beli. Nah, oleh karena itu rahan tidak boleh diterapkan dalam akad-akad amanah seperti mudharabah. Jadi kalau AAWV mengatakan kalau akad mudharabah misalnya dua orang ini saling dua orang ini satu mudharib satu sahibul mal. Sahibul mal itu sahibul mal yang punya harta, mudharib yang mengelola harta. Yang mengelola harta ini disuruh sama sahibul mal yang punya harta ini untuk menaruh jaminan. Misalnya kelolalah harta saya ini sebanyak 10 juta tapi kamu jaminkan kepada saya berapa? Kamu jaminkan kepada saya motor kamu gitu. Biar kamu tidak lari dari uang yang sudah yang sudah kita murabahakan ini, kata sahibul mal. Menurut AAWP itu tidak boleh. Karena dia akadnya adalah akad amanah. Amanah sahibul mal mengamanahi kepada kepada mudharib. Begitu juga musyarakah. Musyarakah kan sama juga dengan murabahah, tidak jauh beda kan? Musyarakah kecuali jika syarat itu digunakan sebagai bukti komitmen. Jadi kalau untuk komitmen aja boleh, bukan untuk gadai. Dia akadnya bukan akad gadai, bukan akad pinjam itu. Akadnya adalah akad amanah. Kecuali kalau untuk komitmen saja itu boleh. Dan syarik terhadap syarat yang telah disepakati. Dah, lanjut. Rahan kedua, ini pembahasan rahan kedua. Fatwa DSN MUI tentang rahan dijelaskan tentang pemanfaatan marhun sebagaimana dalam. Bolehkah ini pembahasan kedua tentang rahan ya. Bolehkah kalau orang minjam uang ke kita misalnya 10 juta terus gadaikannya motornya, terus bolehkah kita mempergunakan motor tersebut? Jawabannya sebenarnya tidak ya, tidak boleh. Oke, marhun yang dimanfaatkan tetap menjadi milik rahan. Jadi barang yang digadaikan itu tetap milik orang yang menggadai tadi. Nah, marhun tidak boleh dimanfaatkan. Jadi marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin. Murtahin itu orang yang menerima gadai. Tidak boleh kecuali seizin rahim, kecuali seizin orang yang menggadaikan tadi. Jadi orang yang menggadai mengizinkan motornya dipakai boleh, tapi kalau tak diizinkan tidak boleh. Dengan tidak mengurangi nilai barang itu dan manfaatnya itu sebagaimana pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Jadi boleh. Jadi si penerima gadai tidak lagi dapat biaya perawatan. Kenapa? Karena dia sudah memanfaatkan barang itu. Murtahin menerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun. Jadi orang yang menerima gadai itu punya hak dia untuk menahan barang tersebut sampai semua piutang rahim menyerahkan barang itu lunasi gitu. Jadi sampai lunasi barangnya boleh di. Ketentuan hukum tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW tidak terlepas kepemilikan barang dari gadai pemilik yang menggadaikan, ia memperoleh dan bertanggung jawab terhadap risiko. Lanjut lah ya. Sekarang kita masuk ke uang muka yang kelima. Uang muka, bolehkah pakai uang muka? Kalau kita menyebutnya urbun ya, uang muka. Uang muka ya, uang muka. Dalam fikih, uang muka itu menggunakan ketentuan hukum mimisi jidyah dan hukum marbun. Jadi ada uang muka itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya himisi jidyah, ada urbun. Apa bedanya himisi jidyah dengan urbun? Kalau himisi jidyah itu adalah kesungguhan untuk membeli, maka dia taruhlah duit di situ dulu. Misalnya dia akan beli rumah, Terus kan nggak mungkin ya rumah harganya 100 juta, nggak mungkin kan dia punya duit langsung 100 juta itu, maka ditaruhlah duitnya dulu 5 juta di situ. Taruhlah duit 5 juta di situ. Itu namanya himisi jidyah. Himisi jidyah itu adalah kesungguhan untuk akan membeli gitu. Tapi diberi waktunya, misalnya diberi waktunya seminggu gitu, 7 hari. Jadi kalau seandainya tidak jadi transaksi, maka uangnya 5 juta ini dikembalikan lagi kepada pemilik barang tersebut, orang yang mempunyai uang tersebut. Jadi transaksi boleh dijadikan yang lain. Dan
dan si pemilik rumah itu boleh memotong dari uang 5 juta tersebut. Misalnya nih, karena dia kerugian dia, misalnya kerugian dia berapa lama menunggu selama 7 hari itu, kemudian banyak orang yang nawar gitu kan. Nah, kerugian dia itu boleh diambil, misalnya diambilnya 1 juta atau 2 juta. Atau enaknya contohnya beginilah, dia kepengen beli motor, ada seseorang kepengen beli motor, terus motor itu harganya 10 juta, nggak mungkin ada duitnya langsung 10 juta gitu kan, dia janjikan 2 hari ngambil di bank gitu kan. Baiklah gitu kan, terus selama 2 hari, sebelum 2 hari itu terjadi, 1 juta ada duitnya, dikasihnya dulu 1 juta gitu kan. Nah, coba lihat motornya dulu, jangan dibawanya motornya, dilihat dulu motornya, padahal jauh nih, misalnya di Jawa Barat motornya itu adanya, dibawa ke sini, masuk ke sini, jadilah deal. Nah, jadi bayar 1 juta dulu. Pas ketika bayar 1 juta itu udah dua hari, ternyata transaksi nggak jadi gitu kan. Si pemilik motor boleh mengenakan denda, ya maksudnya himisi, jadi itu denda kepada yang akan membeli, karena kan motor itu jauh dari Jawa Barat ke Jakarta, jauh banget gitu, Jawa Barat ke Jakarta. Nah, dia kan harus ganti rugi tuh, bensinnya segala macam. Jadi uangnya 1 juta mungkin bisa dipotong 500.000 gitu kan. Itu namanya himisi jadi ya. Apa bedanya dengan urbun? Kalau urbun itu uang yang 1 juta tadi itu hilang sama sekali, nggak boleh dikembalikan. Nah, itu namanya urbun. Maka Islam itu sebenarnya melarang urbun, tapi membolehkan himisi jadi ya. Walaupun memang uangnya itu diletakkan di muka, tapi beda maksudnya. Kalau himisi dia kalau tak terjadi transaksi boleh ngambil kerugian. Kalau urbun hilang semuanya, itu yang masalahnya. Jadi urbun adalah uang muka yang diserahkan calon pembeli kepada calon penjual dengan ketentuan bahwa jika pembeli jadi melakukan akad beli, maka besaran harga urbun menjadi bagian dari harga jual. Tapi jika pembeli tidak melakukan kan akad jual beli, maka besaran harga urbun akan kembali kepada penjual. Nah, gitu kan. Kembali kepada penjual, ini masalahnya nih. Sedangkan himisi jadiah uang muka yang diserahkan calon pembeli kepada calon penjual dengan ketentuan bahwa jika pembeli jadi melakukan akad jual beli, maka besaran harga tersebut menjadi bagian dari jual. Jadi bagian uang dari sedangkan juta berarti tinggal 9 juta lagi kan. Memang bagian, ini juga bagian. Urbun itu juga bagian, cuman masalahnya di sini. Tapi jika pembeli tidak jadi melakukan akad jual beli, maka besaran harga urbun akan diambil sebesar kerugian real saja, berapa kerugian real yang dialami oleh penjual akibat pembatalan tersebut. Jadi kerugian real aja kan. Nah, terakhir ini sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Jadi bolehkah memberi sanksi kepada nasabah yang mampu? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Misalnya dia mampu untuk bayar, misalnya nih si Alif berutang ke BKB, si Alif ini mampu untuk membayar ke Budi ini, tapi Alif ini menunda-nunda aja pembayarannya, kan si Alif jadi rugi kan. Maka bolehlah si Alif memberi memberi sanksi kepada takzir, namanya memberi sanksi kepada si A. Misalnya utangnya 1 juta, nggak dibayarnya, udahlah sanksikan 100. Cuman uang yang 100 tadi itu tidak boleh dipakai oleh si Budi. Kenapa? Karena itu uang haram, riba namanya. Ya udah, karena dia kan akadnya kan 1 juta cuma kan, ya sudah 1 juta. Jadi ambil yang 100 itu ya dibuat untuk ini, untuk jalan, jembatan dan jamban. Maka itu disebut dengan uang non halal atau uang haram. Fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran yang membolehkan memperlakukan sanksi. Jadi DSN membolehkan melakukan sanksi atas nasabah yang mampu menunda pembayaran, sebagaimana jelaskan dalam fatwa. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah pada nasabah yang mampu, yang tidak mampu tidak ada sanksi ya. Tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dijadikan sanksi karena kesulitan, ya nggak boleh. Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazir, yaitu pertukaran
agar nasabah lebih disiplin. Jadi gunanya adalah agar disiplin, maksudnya agar disiplin aja. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial, bukan untuk dipakai oleh bank ya, dana sosial ya. Ketentuan hukum tersebut berdasarkan dalil berikut: menunda-nunda pembayaran yang dilakukan amatalul wani yuzulmun. Orang yang kaya menunda pembayaran disebut zalim, maka dia boleh disanksi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu 6 pembahasan kita tentang maqasid syariah yang dijelaskan oleh DSN MUI. Itu dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.